Mutiara karena dari SMP Philip Unrim saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Aku Timur. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama ibu kepala sekolah saya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Nurhayati Sudi, merupakan kepala pesantren di Unrim. Ya. Assalamualaikum Bu Aini. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Aini hari ini? Alhamdulillah sehat seperti yang dilihat Tiara. Alhamdulillah, sepertinya bahagia ya Bu ya, senyum-senyum Selalu. Alhamdulillah, itu yang paling dicari Bu. Terima kasih Bu Aini sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk membantu tugas saya, melengkapi tugas saya di demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bu. Nah ya, saya langsung ke pertanyaan ya Bu ini ya. Saya ingin tahu selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernahkah Ibu menghadapi suatu kasus yang sama-sama benar namun saling bertentangan satu sama lain? Iya, kalau ditanya pernah, pasti pernah ya Bu Tiara ya. Dimana guru Ibu memiliki kepentingan, dua kepentingan yang sama-sama penting di sini ya Bu Tiara ya. Tetapi di sini Ibu memilah, kemudian melihat dari permasalahan tersebut, Ibu memilah yang mana itu kepentingan umum, yang mana itu kepentingan pribadi. Jadi pernah pengalaman Ibu seperti itu, di mana guru tersebut mendesak kepentingan keluarganya. Kita pun di sekolah ada kegiatan mendesak juga. Jadi Ibu mengambil keputusan tetap harus melihat, sebagai kita pekerja ya, sebagai tenaga pendidik pasti kita mengutamakan profesional ya Tiara ya, yang mana artinya kita harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu, baru kita kepentingan pribadi. Berarti menurut Ibu kepentingan umum itu lebih baik daripada kepentingan pribadi guru tersebut ya, agar terjadi profesionalitas dalam bekerja. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bu? Kalau dalam hal ini Ibu biasanya pilihannya yang sama-sama benar ya Tiara. Jadi kalau dari kasus yang Ibu sampaikan tadi itu tidak ada etika, rujukan moralnya. Jadi Ibu ini lebih ke dilema etika Bu Tiara ya. Jadi Ibu perlu lihat rujukan moral dari situ, dari tipe kasus dan pilihan yang muncul seperti itu. Berarti kasus yang Ibu hadapi tadi itu termasuk dilema etika ya? Iya, termasuk. Tidak ada rujukan Tidak moral. ada rujukan moral. Oke, baik Bu. Selama ini Ibu bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Selama ini Ibu biasanya mengajak musyawarah dengan guru, kemudian dengan staf Ibu untuk mengambil keputusan dalam hal tersebut, sehingga keputusan tersebut bisa diterima semua pihak dan tidak menimbulkan dampak yang kurang baik seperti itu. Iya, berarti Ibu harus bermusyawarah dulu ya Bu ya dengan dewan guru Ibu, dengan staf-staf Ibu, mungkin bisa dibilang waka ya Bu ya? Iya, dalam hal ini waka. Iya, waka kurikulum atau waka kesiswaan ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Dari masalah tersebut yang jelas Bu Tiara, Ibu pelajari dulu masalah, yaitu akar dari masalahnya, fakta atau datanya. Kemudian di sini juga Ibu memanggil pihak-pihak terkait seperti staf Ibu atau warga sekolah untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar dan bisa diterima semua pihak. Baik, berarti yang pertama Ibu lakukan harus mencari fakta sama data dulu ya Bu ya dari permasalahan yang timbul. Kemudian Ibu memanggil pihak-pihak yang terkait seperti staf Ibu, guru, kemudian juga pihak yang bersangkutan ya Bu. Iya, betul. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap
efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau ditanya pengambilan keputusan yang efektif, jelas itu harus ada komunikasi, ya, komunikasi dengan rekan guru di sekolah, kemudian komunikasi yang baik dengan guru yang bersangkutan, dia sama-sama enak, dan juga di sini ibu mengusahakan bermusyawarah dengan cara yang efektif, ya, jadi enak untuk kita mengambil keputusannya. Ya, berarti berkomunikasi hal yang penting ya, Bu, ya, Iya. dengan guru sama dengan yang bersangkutan yang mempunyai masalah, dan itu ada musyawarah yang efektif dalam mengambil keputusan yang Iya. ya. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau tantangannya Bu Tiara, ya, terkadang dari guru yang bersangkutan itu susah untuk atau kurang kesadaran untuk memilah mana itu kepentingan umum, mana itu kepentingan pribadi. Iya. Gitu ya. Ibu biasanya di sini memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakan persepsi. Jadi dua-duanya itu memiliki solusi yang baik untuk jawaban atas kasus guru tersebut. Jadi di sini ibu berharap dengan adanya dengan adanya kami musyawarah itu menimbulkan kesepakatan yang baik dan kesadaran bahwa dalam hal-hal tersebut sebisa mungkin kita mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum. Baik, berarti Ibu bermusyawarah itu harus adanya kesadaran dulu ya, Bu, ya, dalam diri Ibu, ya. Dia harus tahu mana kepentingan pribadi, mana yang kepentingan umum. Kemudian keputusan yang Ibu ambil kalau bisa harus diterima oleh banyak pihak, ya, karena ini berkaitan dengan kepentingan umum. Betul, ya. Kemudian, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, Bu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau dalam hal-hal yang seperti ini, ya, Miss Tiara, ya, karena dia tidak tahu waktunya kapan, kemudian siapa, kemudian bagaimana. Jadi untuk penanganan kasus ini ibu lihat dulu kasusnya. Jika kasusnya bisa dibahas dalam hari itu, bisa mengambil keputusan, ibu langsung putuskan di hari itu juga. Tetapi ibu pertimbangkan lagi jika ini memang membutuhkan rekan lain untuk berdiskusi, mempertimbangkan masalahnya, ibu minta waktu untuk penyelesaian masalah. Di sini ibu tidak membuat tata kelola yang terjadwal, ya, Bu Tiara, ya, karena ya kasus-kasus seperti ini terkadang belum tentu dalam kita kegiatan pembelajaran satu semester ada yang terjadi. Berarti tidak terjadwal, ya, Bu? Iya, ibu tidak terjadwal. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada pengambilan keputusan tertentu baru diselesaikan bersama. Iya. Kemudian, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya. Untuk dilema etika ini, Bu Tiara, ya, memang kadang-kadang keputusan kita itu harus tepat, ya, Bu Tiara, ya. Mengingat jangan sampai bukan berarti di sini kita kepentingan pribadi tidak diindahkan, ya, tetapi tetap harus kita lihat juga. Nah, di sini biasanya ibu sharing juga dengan rekan guru, kemudian ibu mengajak ngobrol komite, orang tua, wali murid, jadi bagaimana ibu atau bagaimana kami bisa mengambil keputusan yang sama-sama enak untuk diterima, seperti itu. Berarti Ibu mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan rekan guru Ibu, iya, kemudian komite, wali murid, agar bisa mengambil keputusan yang efektif, ya? Iya, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu Eni. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu
dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di etika, Bu? Ibu biasanya mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam nilai etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Tiara ya, di mana murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Ya, berarti kaitan Ibu, pembelajaran dapat Ibu petik itu berkaitan dengan Bapak Pendidikan kita ya, Bapak ya? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus mengantarkan anak didik kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Iya. Atau kita sebut sebagai merdeka belajar. Bu Eni, terima kasih ya Bu Eni ya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang banyak dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu ceritakan tadi. Mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran saya untuk kedepannya. Iya. Terima kasih Bu Eni ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Ayu Tiara Alkarana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP PG Komering, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Marno. Silakan Pak, perkenalan. Oke, nama saya Marno SPG. Saya Kepala SMP Negeri 3 Sepuluh Barat, Kabupaten Komering Timur. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini terima kasih Bapak telah meluangkan waktu Bapak untuk melengkapi tugas saya ya Pak ya. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah Pak, di sini saya ini akan meminta Bapak, mewawancari Bapak ya Pak ya, untuk berbagi cerita mengenai Bapak selama ini menjadi kepala sekolah. Sebelumnya Pak, saya ingin tahu selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Pak menghadapi suatu kasus yang sama-sama baik tetapi saling bertentangan? Boleh ya Pak ya berbagi cerita? Kalau umpama di dalam selama saya memimpin di sekolah ini untuk masalah kasus, dan kasus itu ternyata itu sama-sama baik tetapi harus dipilih salah satu, tentunya itu ada. Karena seiringnya seorang manusia itu pasti akan mengalami suatu masalah ya. Betul. Nah kalau umpama yang saya rasakan, ini hal yang paling mendasar, yang paling sering atau paling ini di sekolah saya ini, untuk hal-hal seperti itu, kasus yang sama-sama baik dan harus diambil keputusannya mana yang lebih baik, itu adalah masalah tentang biasanya di akhir tahun pelajaran. Oke, Ya. pelajaran Dia tahun pelajaran itu biasanya kan ada kenaikan kelas. betul, Nah, kenaikan kelas. pada kenaikan kelas itu kan tentunya guru itu sudah mengadakan ujian ya, 4 ataupun 1. Nah disitulah saat mau mengentri nilai, ada dari beberapa siswa ini yang nilainya itu kurang dari KKN. Baik, berarti di bawah KKN Pak Nah, ya? di bawah KKN. Sedangkan salah satu syarat untuk naik kelas itu nanti tingkatan itu ya paling nggak kali sama lah dengan KKN. Betul, betul Pak. Nah, ini kita itu jadi dilema, apakah kita itu akan menuliskan secara apa adanya ya, atau bagaimana kalau seandainya kita tulis nilainya apa adanya di rapor ya, nanti untuk kedepannya anak didik kita itu ada pendidikannya saat dia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi mungkin akan terganggu betul, Pak. saat ikut tes. Kadang-kala sekolah itu menentukan nilainya. Nah untuk itu saya mengambil inisiatif juga cara dengan para guru untuk mengadakan remedial ataupun pengayaan, atau bisa lah seperti tambahan jam belajar atau les lah. Les ya Pak? Ya les, atau diarahkan anak-anak itu untuk kalau di rumah bisa privat dan sebagainya. Tetapi hal yang paling penting juga saya rasa itu agar para guru ini mengevaluasi hasil belajar siswa itu seperti apa. Ya, penyebabnya, faktornya sehingga mereka itu nilainya kurang. Ya Pak ya. Itu aja mungkin yang ini.
Ini untuk pertanyaan yang kedua Pak ya. Selanjutnya ini, selama Bapak Marlo menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang mana dilema etika dan yang mana bujukan moral Pak? Ini ada dua ya, jadi dilema etika dan Bujukan moral, betul. Kalau umpama dilihat dari katanya itu dilema itu yang membingungkan, mau maju atau mau mundur atau Betul, tidak ya, ya. kan ya ada Ya. dilema. Betul, Pak. Kalau umpama dilihat dari situ, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau kasus termasuk bujukan moral? Kita lihat dari kasusnya. Ya kan? Apakah kasusnya itu, kalau umpama kasusnya itu ada dua pilihan, tetapi pilihan itu sama-sama benar, tidak ada salah, ya? Iya. Yang mana? Berarti ini benar, pas benar. Iya, Ya, benar kan? dengan benar ya Benar Pak. dengan Iya. benar. Jadi kalau umpama seperti itu, ya itu berarti dilema Dilema etika. etika. Tetapi kalau kasus itu hanya menentukan, oh kamu ini salah, oh ini benar, kan gampang. Betul. Harus seperti ini, tidak aja yang benar, yang salah dan itulah termasuk dalam rujukan. Nah, Baik, berarti Bapak bisa membedakan Pak ya. Kalau dia dilema etika berarti benar lawan benar. Kalau dia bujukan moral berarti benar lawan salah Pak ya, begitu Pak ya. Ya baik. Pak Marlo, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, kalau umpama ada kasus seperti itu, kita harus memang benar-benar hati-hati ya. Karena kalau umpama seperti dilema etika, kita itu yang pertama harus memprioritaskan kepentingan orang lain, Baik Pak. kebutuhan siswanya dulu. Ya. Nah, terus kalau saat kita mengambil keputusan itu bagaimana? Dari dampak jangka panjangnya ataupun dari jangka pendeknya, ya kan? Tentunya kalau umpama seperti itu, ya, dalam mengambil keputusan itu ya, tidak salahnya lah kita musyawarah, diskusi dengan rekan-rekan kita, teman kita, dengan guru-guru ataupun dengan tenaga pendidikan. Seperti itulah kalau umpama kita itu mau ngomong tentang ya dilema. Dilema etika. Oke, berarti Bapak kalau misalkan ada dua kasus yang sama-sama benar, berdiskusi Pak ya, Ya, musyawarah diskusi, atau sama dengan guru-guru atau dengan rekan-rekan sejawat Bapak ya Pak ya. Ya, itu memberikan masukan, sarannya. Ya, dan masukan saran berarti sangat penting masukan dan saran dari mereka. Iya. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan Pak untuk menghadapi kasus tersebut? Ya. Kasus dilema etika ini kita harus memang perlu hati-hati seperti saya ucapkan dari awal ya. Yang pertama kita itu harus taruhlah menelaah kasus itu ya. Menelaah kasus itu secara rinci, maksudnya kasus itu kita telah secara rinci itu siapa yang terlibat di situ. Iya. Ya kan? Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Kejadiannya apa? Intinya kita telah semuanya, ya kan? Yang kedua adalah mengidentifikasi aspek pelanggarannya. Apakah itu pelanggaran yang melanggar hukum atau itu adalah pelanggaran yang melanggar peraturan. Nah, yang ketiga kita harus mementingkan apakah itu dari aspek nilai-nilai kemanusiaan, ya, dari keadilan, ya kan? Dari kepedulian, sehingga saat kita itu membuat keputusan, kita tidak namanya ada pilih kasih atau apa, kita seimbang mana yang ini yang risikonya lebih kecil. Dan yang terakhir, kalau saat memberikan keputusan kita berkaca pada diri kita. Seandainya kita itu terletak di situ, dikasih keputusan seperti itu, kita itu bisa terima atau tidak, bisa legowo atau tidak, gitu loh. Kalau kita bisa bilang, oh berarti sekiranya pas keputusannya. Tetapi seandainya kita itu kok terlalu seperti ini, berarti keputusan yang kita ambil tadi ya Belum benar. belum mengena gitu, walaupun memang semua keputusan belum tentu sempurna, tapi paling tidak bercermin pada diri kita. Betul Pak. Berarti langkah-langkah Bapak ada 4 ya Pak ya. Pertama menelaah secara rinci dulu kasusnya, kemudian mengidentifikasi, yang ketiga ada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan Pak ya. Ya, Kemudian yang keempat berkaca pada diri atau merefleksikan. Iya betul. Selanjutnya Pak ya, berarti di pertanyaan keempat yaitu
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau menurut pendapat saya ya, kalau umpama kita itu mau melakukan ini agar apa yang mau kita lakukan itu bisa efektif ya, bisa tepat sasaran, kita harus menguji kasusnya. Ya, kasusnya itu apakah termasuk dilema etika yang artinya, oh iya, yang satu ini seperti ini benar, ini juga benar. Berarti seperti awal tadi, kalau umpama kasus itu benar lawan benar, berarti itu adalah dilema. Yang satu lagi, kalau umpama kasusnya ternyata benar atau salah, oh berarti itu rujukan moral. Kalau sudah ketemu, sudah bisa mengidentifikasi mana, tentunya kita akan lebih mudah dalam memutuskan, oh ini dilema, dan kita harus mengambil keputusannya seperti ini. Seperti prosedur yang sudah kita bicarakan. Oke, berarti harus kita telaah dulu ya, Pak. Kita uji dulu masalahnya. Uji dulu, betul. Jadi yang mana yang kasus bujukan moral, yang mana kasus dilema etika. Jadi nanti bisa menentukan prinsipnya, Pak ya. Prinsip-prinsip dalam membuat keputusan yang akan Bapak ambil. Iya, baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Tantangan yang diambil ini adalah saat kita itu memberikan pengertian ya, memberikan apa itu faktanya ya. Kadang-kala guru itu bisa menerima, atau yang dalam kasus itu bisa menerima atau tidak, itu adalah tantangannya ya. Tetapi tentunya ya kita kembali tadi, kita musyawarahkan lah ya, kita bicarakan. Jadi nanti apapun keputusan yang diambil itu ada dari masukan guru-guru, ada masukan dari kawan-kawan. Jadi nanti tidak melenceng terlalu jauh, dan keputusan itu sudah kita pertimbangkan secara matang. Itu kalau menurut saya, untuk penjelasan. Ya, berarti Bapak sebagai kepala sekolah itu pasti bermusyawarah Pak ya dengan guru-guru Bapak, kemudian mendengarkan sejawat. Jadi Bapak tidak mengambil keputusan itu sendiri. Iya, jadi sambil berdiskusi, sambil mencari jalan keluar sama-sama Pak ya. Kadang-kala orang itu kan kalau Mama dikasih keputusan itu kan, ini kurang tegas lah, ini pilih kasih lah, bahkan ada yang kritik yang terlalu pedas ya, namanya manusia. Yang penting kita itu bisa memberi pengertian, karena dengan kasih sayang seperti ini berarti kita hanya bagaimana lah kita itu bisa mencerdaskan siswa kita, bisa menjaga pelajaran yang kondusif dan lain sebagainya. Betul Pak. Memang kadang-kadang saat mengambil keputusan itu ada yang setuju, ada yang tidak ya Pak ya. Jadi yang tidak setuju itu bagaimana cara beliau akan setuju. Nah, seperti itu mungkin dengan pendekatan ya, betul. Kenapa beliau tidak setuju ya Pak, begitu? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Betul. Berarti tidak serta-merta tiba-tiba beliau tidak setuju kita diamkan saja ya Pak ya. Atau kita malah kalau dia mau berikan tetap seperti ini kita ikut-ikutan, malah kacau nanti. Berarti tidak egois begitu jadi seorang pemimpin Pak ya. Karena kalau seorang pemimpin, menurut saya itu yang penting bukan hanya menyuruh mereka, kita harus bisa memahami lah bagaimana maunya mereka. Kita membaur saja. Jadi karena aja teman, jangan kita itu jadi bos yang apa-apa. Betul. Keputusan saya seperti ini, harus seperti ini. Nah itu nanti mereka akan tertekan dan jadi kepala sekolah itu menurut Bapak harus jadi pemimpin, bukan jadi bos ya Pak? Iya, bukan jadi bos. Ya. Selanjutnya Bapak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada tempat khusus Pak untuk jadwalnya dalam menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan Pak? Kalau umpama kasus dilema etika, ini kan kita itu benar dengan benar tadi, karena perlunya tadi kalau prosedur adanya menelaah, mengidentifikasi, memberikan arah dan sebagainya. Kalau hanya salah dan benar kita bisa menentukan, oh hari ini kita betul seperti itu. Tetapi kalau kasus ini kurasa kita perlu ada waktu, tidak serta merta kita itu kasih itu seperti itu. Kita harus cari dulu bukti-buktinya, info-infonya, siapa yang terlibat, masalahnya apa, ya kan? Nah seperti itu. Jadi tidak ada, ya ada penjadwalan, tapi kita tuh harus mencari. Kalau umpama kasus itu bisa diselesaikan hari itu salah dan benar kan gampang, oh itu kamu salah, kamu harus seperti ini, oh itu kami yang benar, ikutilah yang benar seperti ini. Mungkin kita bisa langsung, tapi kalau pada kasus ini
karena itu juga mengaruh adalah perasaannya bagaimana, Perasaan. ya kan? Hmm. Saat itu emosinya seperti apa. Kalau mau selesaikan saat itu dia lagi emosi, malah nanti Tambah. sampai tambah ini. Tambah Ya, jadi. kalau memang kita cari dulu, kita belajar dulu, kita introspeksi diri dulu, Betul. ya kan? Iya. Dengarkan dulu kawan bicara, dengarkan dulu yang lainnya, ya kan? Baru kita rundingkan, kita musyawarahkan, nah, kita baru akan ketemu. Tidak serta merta kita selesaikan hari itu. Betul. Kalau memang andainya kasus itu memang seperti itu, ya kita kasih pejabat lah, kita kasih cari fakta-faktanya di lapangan Fakta-faktanya seperti dulu ya, apa Pak. ya. Berarti Bapak tidak langsung mengambil keputusan saat itu juga, Pak ya. Jadi butuh waktu seperti memanggil, mungkin bisa wakil kesiswaan ya Pak ya. Kalau berkaitan dengan siswa, kalau berkaitan dengan siswa di kelas berarti bisa wali kelasnya ya Pak ya, bisa manggil seperti itu ya Pak ya. Guru BK-nya. Oke, guru BK-nya betul Pak. Jadi Bapak tidak sendirian Pak ya. Jadi ada waktunya, misalkan hari ini ada kasus berarti diskusi dulu sama guru BK, wali kelas atau wali kelasnya atau ya, kesiswaannya. Jadi besok bisa dipertimbangkan ya Pak ya. Kemudian Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? itu tentunya ada. Karena pas kepala sekolah itu kan dibantu seperti wakil kepala sekolah, ya kan? Baik itu dari kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, BK, wali kelas dan sebagainya. Tentunya hal-hal itu kalau umpama ada dilema seperti itu kita cari yang sesuai. Seperti tadi kalau umpama masa dengan siswa, ya kan? Bisa kita minta kepada kesiswaannya. Ini masalahnya seperti apa? Tanya seperti apa? Kalau seandainya dari kesiswaan bisa kita untuk dari wali kelasnya, ya kan? Ya. Kalau umpama ini berhubungan dilemanya ini karena berkaitan dengan sarana prasarana, bisa lah kita hubungan dengan sarana prasarana untuk menanggulangi ini seperti apa. Yang jelas di sini saya berusaha untuk melibatkan mereka semua, yang tentunya yang paling utama dengan bidangnya, tapi juga tidak mengabaikan yang lainnya, ya kan? Siswaan ya kesiswaan aja, tapi tidak mendengarkan yang lain ya tidak. Enggak, wali kelasnya juga diajak. Berarti diajak berdiskusi Pak ya? Jangan hanya nanti kalau sama kesiswaannya ngomong seperti ini ya. Kita lihat dulu lah dari wali kelasnya, gitu kan, dari guru BK-nya, mungkin juga bisa dari teman-teman peserta didik tadi ya. Iya, teman-teman peserta didiknya Pak ya, bisa kita ambil. Kita ajak bicara mereka seperti apa nanti ya seperti itu. Kadang-kala kan kalau umpama mereka kan sebaya, mereka lebih ngerti juga perasaannya seperti itu. Berarti ada ranahnya sendiri ya Pak ya. Sesuai dengan bidangnya lah. Betul, ada wakil kesiswaan, ada wali kelas, ada wakil satpras, kurikulum Pak ya. Terus ada terakhir teman dari peserta didik tersebut ya Pak ya. Iya. Nah ini terakhir Pak, pertanyaannya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika Pak? Nah ini pengalaman yang bisa saya ambil ya. Ini tentang ini. Tidak ada suatu masalah itu yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak bisa kita cari solusinya. Ya. Kalau ada masalah, ya kita sama-sama duduk, sama-sama berdiskusi, sama-sama bermusyawarah. Ya. Nanti di situ baru kita cari apa kelemahannya, apa kelebihannya, ya. Bagaimana itu kalau bisa ya seminimal mungkin lah kerugian yang kita dapat, ya. Paling tidak kita harus seimbang. Intinya masalah atau kasus seperti apapun pasti bisa kita selesaikan asal kita mau mendengarkan saran kritikan dari orang lain. Itu yang saya bisa. Baik, berarti menurut Bapak tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Pak ya, asalkan kita ada yang mau mendampinginya. Jangan kita sendiri Pak ya. Gitu. Jadi kita tidak egois. Ya. Seperti kata John Politik Pak, kita manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain Pak ya. Ya. Jadi kita saling berbagi. Betul, saling berbagi. Karena kalau kadang-kadang Pak, pas sekolah itu ada yang ego ya Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak, kepala sekolah itu harus mendengarkan pendapat yang lain juga agar bisa mengambil keputusan yang baik, atau yang bijak. Ya, yang bijak. Kalau seandainya ada yang meragukan itu tidak
tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah, iya. Karena kita saling mendengarkan Pak, ya, bukan hanya keputusan sendiri mutlak dari Bapak sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Ya, baik Pak Mano ya. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia saya mendengarkan cerita Bapak tentang kasus-kasus jurum etika yang sudah Bapak laksanakan di sekolah Bapak atau yang pernah Bapak hadapi ya Pak ya selama ini. Demikian Pak Mano ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.